Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Elmi dalam pembelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar, submateri, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, menafsirkan hikmah beriman kepada hari kiamat yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Pada kali ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Tanda kiamat dibagi menjadi dua. Tanda-tanda kecil atau sughra dan tanda-tanda besar atau kubra. Tanda-tanda kecil atau sughra adalah kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi. Di antara tanda-tanda kecil bahwa kiamat semakin dekat adalah yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Akhirnya orang bodohlah yang diangkat menjadi pemimpin sehingga timbullah jawaban yang salah. Selanjutnya adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Sekarang ini banyak keluarga muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak memahami ilmu-ilmu agama. Bahkan mereka tenang-tenang saja ketika anaknya tidak bisa mengaji. Selanjutnya adalah banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dan yang terakhir adalah waktu berjalan begitu cepat. Tanda-tanda kecil kiamat yang dijelaskan tadi hanyalah sebagian saja. Banyak kejadian-kejadian lain yang dapat menjadi tanda telah dekatnya hari kiamat. Meskipun tidak ada yang tahu kapan kiamat kubra terjadi, akan tetapi beberapa hari sebelum hari kiamat kubra terjadi, muncul pertanda kiamat kubra akan terjadi. Simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia.
Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dijebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Kalian dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari api baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan diri ini dari ngerinya kiamat karena anugerahnya dan kemuliaannya. Dari video yang telah kita saksikan, dapat diketahui bahwa di antara tanda-tanda besar kiamat adalah yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya kabut dukhan. Yang ketiga,
munculnya Dajjal. Yang keempat, munculnya Dabbatul Ard. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, kepemimpinan dari Imam Mahdi. 8. Tenggelamnya seluruh daratan sebelah timur dan sebelah barat. Dan yang terakhir adalah munculnya api di Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan narkoba, meminum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang keenam adalah tidak menunda-nunda amal kebaikan seperti sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap anak-anak setelah mempelajari makna hari kiamat adalah, insya Allah kalian selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar kalian selalu bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Demikian tadi penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.